Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, babu hal yarji'u idza ra'a munkaran fid da'wah. Bab, apakah seseorang harus kembali apabila dia melihat kemungkaran di tempat dia diundang. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat, wa ra'a Abu Mas'udin, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat suratan fil bait, sebuah gambar bernyawa. Apakah itu patung atau lukisan? Di rumah orang yang mengundang beliau. Faraja'a, maka beliau kembali pulang. Beliau tidak jadi masuk ke rumah tersebut. Kenapa? Ada kemungkaran di dalamnya. Sebagaimana malaikat Jibril tidak mau masuk di satu rumah karena di rumah itu ada patung. Dan Rasulullah SAW ketika masuk rumah beliau dan di kain gorden atau kain hijab ada gambar bernyawa, Rasulullah SAW marah dan memerintahkan untuk menghilangkan gambar itu. Penjelasan ulama tentang riwayat di atas. Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, imam ahli hadis, wafat tahun 449 Hijriah. Fihi annahu la yajuzud dukhul fid da'wah yakunu fiha munkarun mimman nahallahu wa rasuluhu anhu. Di dalam hadis di atas terkandung larangan masuk ke sebuah tempat untuk memenuhi undangan yang pada tempat itu ada kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lima fi dzalika min idhari ridha biha. Karena hal tersebut termasuk menampakkan persetujuan kepadanya. Ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juz ke-9 halaman 250. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menjelaskan, wa qad fassala al-ulama dzalika ala ma asyartu ilaihi. Para ulama telah memberi rincian sebagaimana yang telah aku isyaratkan. Dalam permasalahan ini qalu in kana lahwan mimma ikhtalafa fihi fayajuzul hudur wa aula tarku. Apabila di tempat kita diundang ada perbuatan yang sia-sia, tapi ulama masih beda pendapat tentang hukum keharamannya, maka saat itu boleh kita hadir. Namun lebih afdal, kata beliau, kita tinggalkan. Wa in kana haraban kasyurbil khamri nadhara. Namun apabila di tempat itu ada keharaman yang jelas, seperti minum khamar, ada khamar yang dihidangkan, ada orang yang minum khamar, maka apakah harus ditinggalkan tempat itu? Kata beliau, lihat dulu. Fa in kana al-mad'u mimman idza hadara rufi'a li ajlihi falyahdur. Apabila orang yang diundang itu termasuk, jika dia datang, mereka akan singkirkan khamar itu, maka hendaklah dia hadir. Karena dengan kehadirannya dapat merubah kemungkaran. Wa in lam yakun kadzalik fa fihi lisyafi'iyyah wajhan. Dan apabila dia tidak termasuk orang seperti itu, maka menurut para ulama madhab Syafi'i ada dua pendapat. Perhatikan jemaah sekalian, ini pendapat ulama Syafi'iyah yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar. Sungguh sangat disayangkan kalau kita mengaku-ngaku dan mengharuskan orang ikut madhab, terutama madhab Syafi'i, lalu kita sendiri yang melanggar madhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ahaduhuma yahdur wa yunkiru bihasabi qudratihi. Hendaklah dia hadir, tetap datang ke tempat itu, dan dia ingkari perbuatan itu sesuai dengan kemampuannya. Wa in kana al-aula alla yahdur, meskipun lebih afdal dia tidak datang. Qala al-Baihaqi wa huwa dhahirun nass Syafi'i. Kata al-Baihaqi, ini yang zahir nas, pendapat tegas dari Imam Asy-Syafi'i. Wa alaihi jara al-Iraqiyun min ashabihi. Dan ini yang diamalkan oleh
ulama-ulama Irak, murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi boleh kalau dia mau hadir, dengan syarat dia harus mengingkari. Tapi kata Asy-Syafi'i dan murid-murid beliau, lebih afdal dia nggak hadir. Karena jemaah sekalian, ketidakhadiran kita di tempat seperti itu juga sebenarnya bagian dari cara menasehati. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Wal wajhu tsani, pendapat yang kedua li Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, tahrimul hudur li'annahu karridha bil munkar. Diharamkannya kita hadir di tempat itu. Kenapa? Karena itu sama dengan ridho atau setuju terhadap kemungkaran. Perhatikan jemaah sekalian. Ini cuma sekedar khamar. Bagaimana lagi kalau patung-patung itu lebih dahsyat daripada khamar dosanya? Atau aktivitas menyembah patung itu mengagungkannya? Tentu lebih diharamkan lagi. Nggak masuk akal kalau seorang muslim mengatakan, kalau di situ ada khamar nggak boleh kita datang. Tapi kalau ada patung-patung yang disembah selain Allah, boleh saja kita datang. Itu nggak masuk akal. Karena itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Kalau seorang minum khamar, tidak batal Islamnya. Tapi kalau seseorang menyembah patung, mengagungkan patung-patung, berhala-berhala, itu membatalkan Islam. Mana dosanya yang lebih besar? Baik, nanti dilihat dalam kitab Fathul Bari, juz 9, halaman 250. Kemudian, ulama madhab Syafi'i yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam besar dalam madhab Syafi'i yang diakui keluasan ilmunya terhadap madhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, juz kedua halaman 328, beliau mengatakan, anna hadira ta'atil fisqi qadiran ala izalatihi mukhtaran yu'addu muqarriran lahu radiyan bihi mu'inan alaihi. Bahwasannya orang yang mendatangi tempat orang berbuat kefasikan, dosa besar, dalam keadaan dia mampu menghilangkannya, serta dia hadir itu merupakan pilihannya, bukan dipaksa, maka kehadirannya itu termasuk persetujuan terhadapnya, ridho dengannya, serta menolong pelaku dosa itu. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan imam besar ulama Syafi'i. Hati-hati ketika kita menghadiri orang yang sedang berbuat maksiat, itu secara tidak langsung kita menyetujuinya, meridhoinya, dan menolongnya. Kalau kita diam saja, karena bisa jadi dia berpikir, oh kalau begitu ini bagus didukung oleh orang, karena banyak yang tertarik mau berwisata ke sini. Tahun depan kita adakan lagi lah. Kalau perlu lebih besar, dibuat festival. Karena banyak yang hadir. Itulah sebabnya, kata Ibnu Hajar, ini sama saja dengan menolong mereka, membuat mereka lebih semangat. Wa hadhihi qaba'ih la yab'ud addu majmu'iha kabiratan. Maka semua keburukan ini tidaklah jauh kalau dianggap keseluruhannya termasuk dosa besar. Bukan sekedar haram, dosa besar, kata beliau. Wabihi yuttajahu ma marra anil Adzra'i, dan ini juga pendapat Imam Al-Adzra'i dari madhab Syafi'i. Baik.